Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya Kang Jeffman. Nah, pasti sehat-sehat semuanya ya. Soalnya kelihatan dari mukanya nggak ada masalah. Kalau ada masalah, jangan dibawa-bawa ke dalam hati. Cukup di pikiran, terus kemudian healing. Nah, gitu cara hidup zaman sekarang. Oke, banyak banget cerita sekarang ini mengenai gangguan-gangguan yang dialami oleh para selebgram di Indonesia. Seperti kita ketahui, si A, si B, si C, ya rumahnya diganggu. Diganggunya kadang bener-bener fatal ya, ada yang ngeri banget, ada yang sedang-sedang ngerinya, ada yang biasa-biasa aja. Bahkan hampir setiap hari ada yang nge-tag saya, bahkan ada yang nge-DM saya, Kak, tolong bantu yang selebgram ini gangguannya begini segala macam. Jujur ya, saya selalu merespon semua DM teman-teman, tag-tag teman-teman yang diberikan ke saya terkait permasalahan yang dihadapi oleh selebgram ini. Karena jumlahnya tidak hanya satu, ada beberapa, bahkan lebih dari 5. Mereka memiliki kasus yang berbeda-beda. Mulai dari gangguannya seperti ini, gangguannya seperti itu, segala macam. Dan saya perhatikan semuanya. Nah, ada beberapa yang menarik sih. Ketika saya cek videonya, video di rumahnya, itu gambarannya jelas banget. Apa yang saya lihat ya, itu jelas banget. Ketika saya coba untuk fokus, ketika saya coba untuk konsentrasi, emang ada apa sih di videonya? Nah, tiba-tiba langsung muncul siluet sosok yang ada di sekitar tempat di mana selebgram itu membuat atau mengambil gambar. Awalnya saya nggak terlalu begitu tertarik untuk ikut campur ke dalam konten mereka seperti itu karena saya pikir semua orang pasti punya caranya untuk menyampaikan apa yang terjadi, apa yang dialami melalui media. Nah, sebelum kita bahas itu, ada urban legend mungkin ini bersumber dari negara luar Asia ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata ini, poltergeist, atau tulisannya tuh poltergeist, macam-macam ya orang nyebutnya, tapi spellingnya kalau saya lihat, saya dengar poltergeist. Ini satu energi, tapi di sana disebutnya adalah hantu ya, hantu poltergeist. Ini adalah hantu yang memang di sana itu bisa menggerakkan bahkan memindahkan sebuah benda. Dan ini di kawasan Eropa sana, bahkan udah masuk ke Asia, itu sangat-sangat sering terjadi di setiap rumah-rumah itu, khususnya yang memiliki histori luar biasa rumahnya, kastil kan, bekas kastil atau bekas penjara segala macam, kebanyakan akan mengalami poltergeist ini. Mulai dari gelas bergerak sendiri, mulai dari ada yang lempar, mulai dari ya mungkin kursi yang bergerak. Ini sebuah gangguan yang nyata kita lihat melalui mata. Ya kan? Tiba-tiba galon gerak gitu, nyata ya, yang kita lihat melalui mata. Dan ini memang benar-benar ada guys. Ya, memang benar-benar ada. Ya, cuma masalahnya sampai sejauh mana keberanian kita untuk menghadapi energi yang bisa memindahkan barang ini. Karena bisa dibilang ini energi yang cukup besar, bukan energi yang uh, kecil ya, ini sangat besar. Di Indonesia jarang terjadi karena apa? Karena orang tidak terlalu fokus pada gerakan benda. Jadi hantu itu akan melihat bagaimana manusia itu takutnya apa. Kalau di Indonesia, ya hantu jin itu akan melihat orang-orang di Indonesia ini lebih seneng atau lebih takut pada penampakan baju putih rambut panjang. Nah, jadi berlomba-lomba jin itu menyerupai itu.
apa yang diyakini. Jadi fokusnya orang Indonesia tidak, jangan-jangan gelas itu bergerak. Enggak seperti itu. Ketika kita lihat ruang kosong, wah ada penampakan. Nah, ini adalah penampakan. Jadi bukan benda yang bergerak. Tapi kalau di Eropa sana, dia tidak begitu expect terhadap penampakan. Tapi yang dia takuti adalah benda yang bergerak. Jadi lagi kerja, lihat seperti itu. Kayak ada pergerakan. Sekali dia lihat bergerak, 2 kali, bergerak 3 kali biasanya lari. Ketika dia make sure bahwa itu memang ada aktivitas atau gangguan spiritual. Nah, di beberapa Instagram dari selebgram di Indonesia, poltergeist ini juga berlaku, juga terjadi. Bahkan ada satu video dari selebgram tersebut yang memposting ada pergerakan gelas tiba-tiba hilang. Terus foto yang digerak-gerakin kemudian jatuh. Dan banyak lagi. Dari video itu sebenarnya saya menunggu adanya video atau dokumentasi di mana CCTV berhasil merekam penampakan yang utuh. Cuman saya belum dapat videonya. Ya, apa karena saya kurang detail dalam cek ininya, tapi saya lihat belum ada. Yang ada adalah gerakan-gerakan, memindahkan barang dan lain-lain. Nah, ini bisa dibilang bagian dari aktivitas yang disebut poltergeist itu ya. Tapi belum tentu makhluknya sama. Bisa jadi berbeda. Ada yang paling kerasa banget powernya atau energinya itu ketika frame foto dia itu jatuh. Seperti ada yang mencabut dari tempat cantolannya kemudian jatuh. Nah, ketika saya cek berulang-ulang, saya merasakan ada satu energi yang berdiri di atas. Itu kayaknya tangga, dari tangga dengan pakai coat gitu ya. Coat seperti itu. Saya nggak tahu itu coat kah atau itu jubah kah, nggak tahu. Semuanya hitam seperti itu. Biasanya kalau seperti ini itu adalah hantu yang memang sengaja dikirimkan. Biasanya ya, jarang power mereka bisa sebesar itu. Kalau memang hantu yang sengaja datang kemudian menetap itu jarang banget. Rata-rata kiriman. Karena apa? Kalau kiriman itu artinya dia sudah dibekali sama energi khusus yang dimiliki tuannya. Energi itu muncul dari penghambaan tuannya kepada dia, terhadap dia. Jadi semakin banyak manusia yang memuja dia, power dia kuat. Ya, power dia kuat seperti itu. Akhirnya dia bisa menggerakkan segala sesuatu. Nah, ketika saya ngomong ini, ada suara perempuan di sebelah. Itu bukan sini, ini apa garasi ya? Di sebelah saya ini ada suara perempuan. Kayak nyanyi ya, kayak bersenandung gitu. Cuman saya nggak bisa menangkap dia ini nyanyi apa, bahasanya gimana, saya nggak bisa itu. Tapi ini menyanyi ya, nyanyi. Dan sampai sekarang masih di sebelah kanan saya ini. Seakan-akan tertarik ketika saya bahas tentang ini. Sambil nunggu sosok ini lebih jelas, saya sambung lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, aktivitas barang yang bergerak, berpindah, ini memang bagian dari rencana bangsa jin itu untuk menakut-nakuti manusia. Sudah jelas itu bagian, karena tidak mungkin dia nggak sengaja gitu, tapi memang ada. Dan kalau misalnya ini semakin ekstrim, pintu atau bahkan dia bisa dorong manusia, artinya rumah tersebut sudah menjadi sarang atau menjadi tempat dari koloni-koloni mereka atau bangsa-bangsa mereka itu tinggal. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Indikasinya adalah kalau rumah itu angker, yaitu pertama barang sudah mulai digerakkan. Kalau penampakan pasti belum ya, ada penampakan belum. Siapa tahu dia hanya lewat terus kita ngelihat.
Tapi kalau benda sudah berpindah tempat, artinya ada aktivitas dari energi yang besar tinggal di sana. Nah, teman-teman perlu waspada. Ya, perlu hati-hati. Poltergeist ini sangat terkenal dan bahkan masyarakat di luar Asia itu meyakini adalah makhluk devil ya istilahnya itu ya, atau setan. Ia memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi dari yang lainnya yang bisa mencelakakan manusia. Jadi dia bisa menggerakkan pisau kemudian mencelakakan manusia, atau dia bisa membelokkan orang lagi naik motor, dibelokkan terus jatuh. Nah ini di Indonesia sudah mulai makin marak nih. Artinya bahaya kalau dibiarkan. Nah, saya ingin sharing nih beberapa cara atau solusi untuk meredam aktivitas mereka. Teman-teman siap, ini bisa dipraktikkan kan? Dipraktikkan semua. Kalau untuk yang muslim itu air zam-zamnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Campurkan ke air putih dalam satu botol yang mungkin ukurannya di bawah sekitar 60 ml lah. Botolnya transparan. Kemudian dibikin 4 untuk ditaruh ke 4 penjuru. Ke 4 penjuru. Seperti itu. Nah, itu cukup dibacakan, ini sharing ya, cukup dibacakan ayat kursi aja sebanyak 333 kali. Kemudian tiupkan ke 4 botol itu, kemudian taruh di pojokan itu. Nah, energi yang muncul itu adalah energi panas yang akan mendorong mereka itu untuk keluar dari rumah. Cukup itu aja. Dan itu benar-benar efektif. Saya sendiri sering gunakan. Nah, tapi itu khusus untuk mereka-mereka yang rumahnya diganggu oleh aktivitas yang bisa menggerakkan barang. Tapi kalau untuk penampakan, suara segala macam itu, saya nggak tahu ya itu bisa atau enggak. Tapi kalau yang versi yang saya ini memang khusus untuk sosok-sosok atau makhluk yang bisa berdiam ke satu benda, kemudian dia menggerakkan. Jadi cara dia gerakin itu bukan seperti manusia yang dipegang terus gerak, enggak. Energi ini masuk ke benda itu, kemudian dia menggerakkan. Jadi seperti merasuki benda mati. Nah, kecuali tanah ya. Kalau pot kembang yang terbuat dari tanah liat dia nggak akan bisa. Ya, tapi kalau yang terbuat dari ornamen selain tanah bisa dirasuki. Plastik, besi, kayu itu bisa. Jadi makanya ada gelas itu kan ornamen tanahnya itu bisa dibilang nggak ada. Itu bisa dirasuki oleh bahasa jin, kemudian digerakkan sama dia sendiri, badannya gerakan itu, ada yang terbang, ada segala macam. Nah kalau selain itu dia nggak bisa, tanah dia nggak bisa. Nah proses bergeraknya benda itu karena memang jin itu masuk ya, seperti saya sampaikan tadi, masuk, lalu jin itu bergerak atau memindahkan benda itu sesuai dengan apa yang dia inginkan dengan masa waktu nggak nyampe dari 2 detik. Jadi itu doang, nggak sampai 2 detik. Nah dia nggak akan panjang ya, jadi cuma 2 detik itu aja. Jadi kemudian untuk teman-teman selebgram yang memang diganggu rumahnya atau diganggu tempat usahanya atau segala macam, itu jangan khawatir ya. Kalau semakin kita khawatir atau kita merespon, dia akan semakin banyak ganggu. Segera untuk dibersihkan, jangan sampai dibiarkan lama-lama. Bisa dengan siapapun, asalkan dia mengerti proses dan tata caranya untuk pembersihan tersebut. Luar biasa sih sebenarnya kalau poltergeist ini ya. Kalau misalnya ada pun di depan saya ya, saya pun agak takut ya, karena memang kita nggak akan lihat yang namanya penampakan di situ. Kita hanya lihat energi yang menggerakkan. Setelah dia gerakin energi itu, kemudian si sosok itu keluar dari benda itu, baru kita kelihatan seperti itu. Nah, itu mungkin ya sharing dari saya mengenai fenomena rumah-rumah selebgram yang diganggu oleh hantu poltergeist ini.
Jangan khawatir karena ini, mungkin bisa dibilang kelengahan ya, kelengahan kita membiarkan sosok itu semakin banyak dan akhirnya bisa mengganggu aktivitas serta istirahat kita. Pokoknya, tonton terus Stand Up History Kang Jeffman, akan banyak tema-tema yang akan kita berikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat malam.